Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin menyala, bahkan hampir meledak nih. Kubu Mulyono sampai kepanasan dan kebakaran jenggot. Guys, masih terkait ijazah mantan Presiden Jokowi yang diduga palsu. Perdebatan panas antara kubu pembela Jokowi dan kubu TPUA tak terhindarkan, adu mulut pun terjadi. Pakar telematika Roy Suryo membongkar habis tentang dugaannya terhadap ijazah Jokowi yang diduga palsu. Roy Suryo menerangkan tentang temuannya tentang pembuatan ijazah Jokowi yang tersebut dengan sedetail-detailnya. Sementara itu, terkait isu tentang matahari kembar masih terus memanas hingga kubu Prabowo turun gunung. Wow, luar biasa, semakin panas terus sepertinya ya. Gelombang politik di istana, bahkan di luar istana juga gitu ya. Nah, penasaran siapa videonya? Ini dia. Let's go. Empat orang akan segera dilaporkan. 99,99% akan dilaporkan. Wis, Kalian mantap. yang so jago. Siapa itu? Abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, Wah, memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Ya, mantap, mantap. Terlalu, Kalian yang so naik jagoan. Tepat. Ya. Kalau yang teriak-teriak itu dari pihak Bapak. Ini saya buktikan dengan membawa megafon dan teriak adili Jokowi. Terus Kapasitas Tar dulu. komisaris di sana apa ya? Tukang Komisaris tipu. BUMN. Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Ya iya, tapi kan Komisaris hanya 5 tahun bos. Besok iya. diambil juga nggak ada masalah. Kau nggak usah ngomong kayak waktu gitu. itu sekarang masih Saya komisaris. ketua Begini Pak, Solidaritas kalau Merah Putih. saya menurut saya awalnya begini ya Pak. Gini. Ntar dulu. Bang. Nggak, saya juga bisa mengatakan bahwa awalnya Orang Anda Saya- membawa megapon bang. Nah, Teriak oke, sana. oke, Ya, oke. bilang Adili Mulyono tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kudang masuk neraka. Itu orang-orang abang. Iya, nanti dulu. Iya. Nanti dulu. Saya kasih tahu saya ada di tempat kejadian. Sebelum itu kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketemu dulu dengan Polres. Bentar. Ya, Jadi saya gini, dengan satu nanti saya break, ketika Pak. Ya. abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Lo saya di sana kok gimana? Mau gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ya, tapi walaupun banyak yang mengatakan adili Jokowi, demo di mana-mana, adili Jokowi bawa poster, Jokowi biang kerok segala macam, biang koruptor, tetapi Pak Jokowi itu anteng aja sampai saat sekarang ini gitu ya, tenang-tenang aja. Kok malah orang-orang yang di luar sana yang ribut, yang kepanasan gitu. Seperti Bang Silvester tadi ya, beliau selalu emosi setelah ketika debat dengan orang-orang yang menuduh Jokowi itu untuk diadili gitu ya. Kenapa tuh marah-marah terus nih orang ya? Coba lanjut guys. Saya ada Ya, saya bisa klarifikasi Pak. Anda mau ngomong, silakan. ya untuk melengkapi, Ya. abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. jadi Abang dengar kan dulu, abang orang-orang kamu yang ya kami dulu maki-maki. ngomong. Bentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu sebagai benar. apa? Jangan so jago lah. Kita perlu istri di lapangan juga. Kalian yang so jago. Abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian Sampai ingin yang bilang bertahan tangkap dengan- Jokowi, adili Jokowi, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan. Bentar. Kalau debat dengan otot, dengan otak, dengan emosi, nah seperti ini ya terlihatnya ya. Debat itu dengan otak, bukan dengan emosi seperti ini, bukan dengan otot, apalagi seperti yang telah terjadi saat ini, Silvester ini dengan kubu TPUA gitu ya. Seperti preman di pasar di luar sana yang ingin adu jotos gitu ya. Padahal tuh debat itu otak yang adu argumen, bukan emosi gitu ya. Aduh. Kamu yang so jago. Abang mau main sama kita? Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita? Ayo. Oke. Nah kan Udah ada, Bang. udah kayak preman aja ini. Kita kembali ke sini lagi. Bukan otaknya yang dikedepankan, tapi emosi gitu. Melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak.
Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan Ella itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga. Oh iya benar Jadi ini benar. jasnya itu di atas Oh ini. cap. Ya, itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu. Itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. Iya. Nah, Ya. ini yang sering disebut oleh netizen ya. Cap itu ada di balik fotonya Pak Jokowi ini katanya. Padahal biasanya cap itu kan di atas foto ya, jadi dikenakan sedikit bahunya oleh cap, tetapi cap di sini terlihat sekali di balik foto gitu. Jadi fotonya nggak kena cap gitu ya. Ini yang selalu dipertanyakan oleh netizen ini. Oke guys, lanjut. Ini pasti jasnya hilang. Ya, Pasti jasnya hilang. betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Nah ini betul. Nah itu. Besar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar, ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya, cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada? Tidak ada. Kemungkinannya apa kalau Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. tapi kan ini ada capnya yang Justru itu makin membingungkan ya, makin membingungkan ini. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya Diduga kalau menurut software begitu. software. Menurut software ya. Kertasnya bukan kertas asli juga. Betul, jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar Ya. ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya, hilang. Nah ketika hilang kemudian di reprinting lagi gitu loh. Hidup Jokowi! Ini benar-benar membingungkan netizen ini guys, benar-benar membingungkan gitu ya. Ketika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya itu kepada publik, nah sementara publik atau netizen itu menuduh ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu ya. Padahal Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazahnya adalah asli. Tetapi yang ada di gambar itu banyak yang janggal seperti yang disampaikan oleh Pak Suryo tadi. Itu bikin bingung terus. Kapan selesainya ini ijazah ini? Aduh, pusing-pusing. Hidup Jokowi! Ini publik juga hanya ingin melihat Presiden Republik Indonesia namanya Prabowo Subianto tidak boleh ada orang, partai politik, kekuatan manapun yang mencoba untuk mengatur-atur dan mengintervensi itu. Itu suasana publik, Rifana. Makanya saya gagal lah. Kok istana diam saja? Yang ngomong bos-bos ini mestinya ditegur dong. Iya, kapan perlu dipecat itu? Itulah yang saya Pak kira Jokowi yang kan tidak dulu mau dituduh itu. aktivis partai, Petugas partai. Ternyata nggak terbukti kan. Betul. Apalagi Pak Prabowo, Kira-kira dia begitu. komandan. Nah, itulah yang Dia sebenarnya pasti akan bertindak. yang ingin dibersihkan. Jadi nggak usah khawatir kalau itu. Memimpin dirinya sendiri yang asli. Pak Prabowo itu Betul. komandan. Kita Itulah yang pelajari disebutkan dong. di Asli jawab. Pak Prabowo Ini kan gimana? yang di luaran aja yang panas Rifana. Karena kesan itu tambahin. cukup kuat. Makanya kalau ada menteri yang bilang bos-bos yang lain di luar presiden, wah ini offside ini, mesti ditelepon satu persatu ini kan, minimal tidak Tapi diulang pasti ada lagi. kecurangan. Nah, itu yang Pasti, tapi itu yang tidak pertama. ditunjukkan aja ke publik. Itu yang pertama Udah ditegur, Rifana. kan? Saya 7 Mas tahun, Pasti udah saya ditegur 7 dong. tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, baik pribadi kemudian jabatan-jabatan politik beliau. Pak Prabowo itu tidak bisa diintervensi siapapun. Kalau Anda berusaha intervensi beliau, maka Anda akan jadi musuh beliau pertama. Saya ingin mempertegal bahwa semua orang yang di sini itu jujur. Oh, Bahwa saya kira semua menteri dan wakil menteri itu punya bos Rifana. Menteri-menteri dari partai saya kira ketua umum partainya itu adalah bos mereka. Betul. Tapi secara eksplisit mereka tidak pernah mengatakan sejak dia menteri, wakil menteri tidak pernah secara terbuka ini adalah bos saya. Ini tentu untuk menjaga suasana kebatinan publik. Iya, iya. Bahwa kesan-kesan yang dimunculkan itu hati-hati. Apalagi beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo itu kan reminder, ini kan soal komunikasi kepada publik. Ini mungkin bahasa informal, bahasa persahabatan, bahasa penghormatan, ada orang tua, ada orang spesial yang telah membuat dirinya untuk menjadi orang penting saat ini. Tapi kalau menjabat publik, omongan, statement-statement politiknya itu pasti menjadi barang publik. Jadi orang seperti Bang Dahnit mau sedang olahraga, mau sedang bicara, pasti akan menjadi pergunjingan. Disitulah yang saya sebutkan, hati-hati. Wajar kalau kemudian Pak Prabowo menunjuk
jubir yang baru karena PCO mengkhawatirkan. Jangan sampai nunjuk jubir yang baru karena komunikasi menteri yang lain itu tidak benar. Ini sebenarnya untuk mengorkestrasi supaya sesuatu yang sifatnya prinsip menjadi penting itu tersampaikan dengan baik yang sebenarnya. Bahkan kalau saya melihat kayak Bang Dhanil, ini kan paling Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo ini nggak ngomong sekalipun, Bang Dhanil sudah tahu. Sudah paham lah ya, satu betul. Bahkan gitu saya ya. juga hakul yakin apa yang terjadi dengan sebutan itu, Bang Dhanil juga tahu. Cuman pura-pura adem Rifana. Tentu untuk menjaga suasana supaya politik kita baik-baik. Semua baik-baik. Ya, agar tetap kondusif. Kalau marah-marah aja. Tadi kan, yang dari partai-partai itu kan pasti punya bos. Yang pasti cuma punya satu bos itu adalah kami kader Gerindra. Siapa itu? Bos kami cuma satu, itu Presiden Prabowo Subianto. Iya, oke, mantap. Ya pastilah ya, anak buahnya gimana pun bosnya aja tetap dibela lah ya. Seperti yang baru disampaikan oleh Dhanil ini yang merupakan jubirnya Pak Prabowo gitu. Jadi terkait tentang ijazah palsu ini yang sudah bertahun-tahun, sudah menahun sepertinya. Dari tahun berapa dulu tuh ijazahnya Pak Jokowi sampai saat ini tetap digugat dan masih belum ada keputusannya, masih belum ada kejelasannya apakah benar ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli gitu ya. Nah, kita tunggu nih sidang nanti tanggal berapa tuh lupa ya. Pokoknya tidak lama lagi akan digelar sidang tentang ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jangan lupa ya guys ya, tetap terus saksikan di Marula Channel dan terima kasih banyak bagi yang nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.